Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kalau sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran matematika umum ya. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Ibu. Iya, baik kalau sekalian. Jadi hari ini kita belajar matematika umum dengan tujuan pembelajaran itu bagaimana mengaplikasikan fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu coba share screen dulu ya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapa yang masih ingat materi fungsi komposisi? Kan, apa sih fungsi komposisi itu atau apa yang diingat tentang fungsi komposisi? Saya Ibu. Ya, silahkan. Jadi, fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi X dan Gx sehingga menghasilkan fungsi baru. Iya, betul sekali. Jadi fungsi komposisi itu adalah bagaimana membentuk suatu fungsi baru yang dibentuk oleh 2 atau 3 fungsi pembentuk. Ya, alhamdulillah semua masih ingat ya. Nah, itulah yang akan kita lanjutkan hari ini. Bagaimana melalui aplikasi Teams ini dengan metode project-based learning, anak-anakku diharapkan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait fungsi komposisi sesuai dengan metode penyelesaian dengan teliti, disiplin, dan kolaboratif. Nah, seperti biasa, kita ada kesepakatan kelas ya. Nah, tadi sudah dimulai. Ya, Ibu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, anak sekalian, kegiatan kita hari ini adalah, ini diantaranya ya yang paling penting, bagaimana menemukan, yang pertama itu, menemukan teman kelompok dengan bermain tebak ekspresi. Nah, setelah itu, kita mau menyimak kasus aplikasi fungsi komposisi. Kemudian, setelah itu, kita breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing. Dengan di kelompoknya itu nanti akan membuat tulisan we have, we are, dan we can. Dan for S. Nanti Ibu jelaskan apa sih yang dibahas di sini di kegiatan 3. Kemudian 2 pekan kemudian kita akan melaporkan hasil proyek. Dan tentunya sebelum melaporkan membuat dulu ini kartu terima kasih dan refleksi diri dan refleksi kelompok. Itu ya kegiatan kita insya Allah. Nah, baik. Sekarang kita mulai menemukan teman kelompok dengan cara aktifkan kamera. Kemudian Ibu akan mengirimkan melalui WhatsApp autorespon satu kata ya yang menunjukkan satu emosi. Nah, anak-anak sekalian, silahkan ekspresikan kata yang diperoleh tersebut. Tapi tidak boleh kerjasama ya. Nah, pada saat nanti anak-anakku mengekspresikan emosi yang didapatkan, semua mengekspresikan di kameranya supaya langsung menebak, oh ini teman kelompok saya. Bisa dipahami nak maksudnya? Iya, Ibu. Ya, jadi misalkan begini. Coba misalnya Ibu mendapatkan satu kata ekspresi takut. Berarti Ibu pasang muka takut. Seperti apa itu kalau muka takut, Ki? Paham Ki maksudnya? Iya, Ibu. Kalau misalnya kaget atau terkejut, begitu supaya langsung teman tak lihat Ki. Oh, ini temanku. Paham maksudnya ya? Yaitu ada di WA ya, japri Ibu. Dengan cara
ketikkan nomor urut absen. Dihafal di nomor urut tadi absen? Silahkan dibuka WA-nya masing-masing. Kemudian coba japri Ibu sesuai dengan nomor urut absensinya. Masih hafal nomor urut absen Ibu sesuai dengan nomor urut absen? Iya, sudah ada. Jangan tulis nomor urut 10 ya, tapi misalnya 1, nomor urut 1, nomor urut 5, langsung angka 5 dijaprikan Ibu. Ya. Iya, sudah ada 2 yang mengetahui. Coba raise hand yang sudah tahu ekspresinya. Jangan dulu diekspresikan ya. Sebentar kita bersamaan mengekspresikan apa yang didapat. Oke, baik. Kita mulai ya dengan menghitung mundur. Tidak boleh bicara ya, tidak boleh bicara. Ekspresikan saja, boleh dengan gerakan, boleh dengan mimik wajah, tapi tidak boleh bilang, weh saya, tidak boleh ya. Dia bilang, weh saya galau, tidak boleh. Dirahasiakan. Oke, 1, 2, 3. Ekspresikan. Ekspresikan kata yang diperoleh. Kan kameranya supaya temannya bisa ekspresikan gitu kata yang kita dapat. Kalau misalnya marah, ya pasang muka marah. Begini, pabulakan mata. Kalau misalnya jijik, gitu. Atau misalnya takut, kayak begitu. Kalau tidak ada ekspresi, ya tidak ada ekspresi, diam-diam saja. Berapa orang satu kelompok? Ada 4, ada 5. Ekspresikan diri, itu suatu pelajaran juga. Kalau kita mau mempelajari empati, kita mencoba merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi misalkan teman tak lagi galau ya, paling-paling pasang juga muka galau sebentar. Atau misalnya senang ya, pasang juga muka senang. Itu salah satu awal mempelajari dengan teman kelompoknya. Sebentar, dengan teman kelompoknya kita mau breakout room sesuai dengan teman kelompok, membahas satu proyek matematika. Nah, proyek matematika yang kita mau bahas, sebentar. Ibu memperlihatkan dulu satu contoh kasus yang terkait dengan fungsi komposisi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah terlihat share screen Ibu? Iya, Bu. Oke, silahkan disimak contoh kasus ini. Jadi, Ibu bacakan sebentar, atau ada yang mau membantu membacakan? Mie yang dikonsumsi masyarakat sebagai makanan pelengkap, bahkan sebagai makanan pokok, melalui proses pengolahan. Dibutuhkan bahan yang berkualitas. Pandemi COVID-19 ini berdampak pula pada harga bahan mie. Pengurangan tenaga kerja di industri mie. Ini juga menyebabkan harga mie menjolak naik. Padahal mie merupakan salah satu makanan yang digemari di Kabupaten Pinrang. Rata-rata kebutuhan mie masyarakat Kabupaten Pinrang adalah 35,8 ton. Jika dimisalkan Kabupaten Pinrang. Oke, terima kasih banyak untuk Arnidia yang telah membacakan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa membaca dan menyimak dengan baik ya. Nah, anak sekalian, tadi ada pabrik mie yang melalui proses pengolahan. Apa yang didapatkan dari kasus? Boleh memberikan ide cara menyelesaikan, teknik-teknik penyelesaiannya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, adapun informasi yang saya dapatkan dari yang dibacakan oleh Saudari Arnidia, yaitu yang pertama, rata-rata kebutuhan mie masyarakat
Kemudian pertanyaan kedua, apakah produksi mie pada pekan pertama Maret dapat mencukupi kebutuhan mie masyarakat Kabupaten Pindrang? Oke. Nah, banyak kasus yang ada di kehidupan kita, di sekitar kita, yang dapat diselesaikan dengan menggunakan fungsi komposisi. Nah, inilah tugas yang akan diselesaikan di kelompoknya. Jadi silahkan berkelompok sesuai dengan yang sama ekspresinya tadi, kemudian membuat breakout room. Nah, apa yang akan dilakukan di breakout room? Jadi intinya tadi adalah kita mau setiap kelompok merancang proyek penyelesaian masalah kontekstual yang ada di sekitar kita di Kabupaten Pindrang. Jadi boleh menyelidiki masalah-masalah di sekitarnya, baik di bidang sosial, teknologi, pendidikan, ekonomi, maupun masalah-masalah lainnya. Bisa saja seperti masalah yang dihadapi atau kasus pabrik mie tadi. Nah, bisa seperti itu masalahnya. Boleh juga kasus-kasus yang lain di sekitar kita yang terkait fungsi komposisi. Bisa dipahami maksudnya? Jadi proyeknya ini nanti disepakati di teman kelompoknya mau diselesaikan berapa hari dengan rincian jadwal harian seperti apa. Jadi misalkan pekan pertama mau bikin apa, pekan kedua apa. Nah, 2 pekan berikutnya kita akan presentasi. Nah, di presentasi itulah nanti setiap kelompok selain melaporkan tugasnya, proyeknya juga memperlihatkan atau membuat kartu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu kepada siapa saja yang telah membantu penyelesaian tugas proyeknya. Paham Ki maksudnya? Boleh dalam bentuk kartu, boleh juga di sosmed, dibuat dalam poster kah, atau di tag di sosmednya, terima kasih telah membantuku menyelesaikan proyek. Nah, nanti juga terakhir kita akan membuat refleksi pengalaman belajar penyelesaian proyek itu sendiri dan pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, baik. Sekarang sebelum masuk ke breakout room, Ibu berikan tugas dulu. Jadi kita belum menyelesaikan proyek ya, baru mau memulai merancang. Nah, sebelum merancang suatu proyek, ini yang harus kita lakukan dulu. Sebelumnya harus membuat dulu cat weekend ya. Maksudnya ini adalah semua kelompok memahami dulu kekuatan yang dimiliki oleh teman kelompoknya. Apa yang dimiliki? Misalnya kelompok kami bisa mencari materi di berbagai sumber. Kelompok kami suka berkolaborasi. Kelompok kami kita bisa gitu ya. Nah, apa yang dimiliki, kekuatan apa? Kemudian ini tadi we are, maksudnya kita ini siapa? Siapa-siapa nama teman kelompoknya, apa motonya. Kemudian ini weekend, apa yang bisa dilakukan? Apa yang dapat dilakukan di kelompoknya untuk menyelesaikan proyek tersebut? Adalah teknik 4S. Yang pertama adalah supportive people. Nah, ini adalah mereka yang menjadi sandaran Anda ketika merasa terpuruk, lelah dalam menyelesaikan tugas proyek. Jadi S yang pertama Ibu ulangi adalah supportive people. Nah, pada saat anak-anakku nanti menyelesaikan tugas proyek, ya betul sekali, ada orang tua, ada keluarga, dan ada sahabat atau teman-teman kelompok kita sendiri. Karena ini proyeknya dikerjakan secara berkelompok. Nah, selanjutnya yang kedua adalah strategi. Nah, S yang kedua strategi adalah, makasih banyak anu sekalian, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran adalah hal yang sangat penting, di mana sebagai guru kita harus memahami latar belakang murid, profil murid, bakat dan minat, serta kesiapan murid. Nah, hal ini juga dilakukan dalam rangka menciptakan student well-being atau kesejahteraan psikologis bagi siswa kita sendiri, bagi murid-murid kita di kelas.
Nah, apa yang saya rasakan pada saat merancang proses pembelajaran terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional adalah hal yang merupakan tantangan yang luar biasa. Saya merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi pada saat merancang RPP itu adalah pekerjaan yang luar biasa, menambah beban kita sebagai guru, karena kita harus menelusuri satu persatu bagaimana murid-murid kita itu di kelas. Pada saat melaksanakan aksi, tantangannya juga sangat luar biasa karena keberagaman murid yang begitu istimewa menuntut kita untuk bagaimana terampil dalam memahami kebutuhan belajar mereka. Namun, pada saat saya melaksanakan aksi ini, saya merasakan bahwa perubahan begitu nampak baik pada diri saya maupun kepada murid-murid saya. Mereka terasa sangat merespon proses pembelajaran yang dulunya sangat pasif, dan pada saat diberikan proses diferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini, mereka luar biasa sangat aktif dan memberikan respon yang baik dalam proses pembelajaran di kelas. Saya merasakan bahwa pembelajaran integrasi, diferensiasi, dan kompetensi sosial emosional ini sangat baik, di mana kita bisa menyiapkan berbagai macam strategi belajar untuk masing-masing perbedaan profil murid kita, menyiapkan lembar kerja murid, kemudian bentuk penilaian yang berbagai macam produknya menurut bakat, minat, dan kemampuan murid-murid kita sendiri. Di aksi ini, saya menemukan banyak sekali pembelajaran yang berharga, yang sangat menginspirasi, di mana pengalaman saya dalam mengajar sebelumnya, sepertinya saya memiliki keegoisan yang tinggi, memberikan layanan yang seragam untuk semua murid di kelas. Saya di pikiran saya di masa lalu itu bahwa murid harus mendapatkan nilai yang tinggi di pelajaran matematika saya, tanpa memperhatikan kondisi, kesiapan, dan bakat minat murid saya itu. Nah, olehnya itu saya akan memperbaiki berbagai hal, mulai dari perencanaan pembelajaran RPP yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan murid yang sangat beragam di kelas. Kini saya menyadari bahwa proses pembelajaran itu bukan sekedar menyelesaikan soal-soal matematika, namun bagaimana saya menanamkan kepada murid-murid bahwa pembelajaran itu untuk menyelesaikan persoalan hidup di masa yang akan datang. Mengintegrasikan kompetensi sosial emosional mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, itu hal yang sangat luar biasa. Saya memahami, mempelajari bahwa bukan hanya untuk murid, tetapi minimal untuk diri saya pribadi dulu. Memperbaiki kompetensi sosial emosional saya sebelum memperbaiki kompetensi sosial emosional murid-murid saya di kelas. Bagaimana dalam pembelajaran matematika itu murid mampu memiliki kesadaran sosial bahwa mereka belajar untuk masa yang akan datang, agar kelak jika mereka terjun di masyarakat, bukan soal matematika saja yang digunakan, tetapi bagaimana mereka memiliki manajemen diri dan manajemen emosi dalam memilih dan mengambil keputusan terbaik untuk masa depannya. Dalam aksi ini banyak hal kekurangan-kekurangan dalam latihan-latihan pembelajaran di kelas, namun saya akan berusaha memperbaikinya, mulai dari perencanaan pembelajaran, RPP yang betul-betul terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional berdasarkan kebutuhan masing-masing murid. Perlu usaha ekstra untuk menyiapkan lembar kerja yang betul-betul sesuai dengan tahapan proses berpikir matematis siswa. Demikian pula pada diferensiasi produk. Saya akan mencoba menyiapkan berbagai macam rubrik-rubrik penilaian sehingga bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan siswa tetap tersedia pedoman penilaiannya.
Semoga pembelajaran integrasi, diferensiasi, dan sosial emosional senantiasa dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan di kelas untuk mewujudkan pelajar, murid-murid yang bahagia.